Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-jamaah. Silakan buka halaman ke Yaqutul Nafis. Buka halaman ke 45. Membahas tentang jamaah. Al-jama'atu lughatan at-ta'ifah. Jamaah menurut bahasa ini adalah at-ta'ifah, golongan atau perkumpulan orang, namanya jamaah. Wa syar'an irtibatu sholatil ma'mumi bi sholatil imam. Sedangkan menurut syara itu adalah hubungannya antara sholatnya makmum dan sholatnya imam. Jadi satunya antara imam dan makmum mengerjakan sholat. Itu namanya jamaah. Sholatnya baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, namanya jamaah. Wa takunu fardu ain kama fil jum'ah. Jamaah ini ada yang fardu ain, seperti jamaah sholat Jumat, fardu ain bagi lelaki. Artinya apabila ada seorang lelaki yang tidak sholat berjamaah sholat Jumat, sedangkan mereka dalam keadaan mukim, mustautin, maka dosa. Wa fardu kifayatin kama fi ada'il maktubah 'alal ahrar ar-rijal al-mukimin. Sedangkan sholat jamaah fardu kifayah, yaitu sholat jamaah yang dilakukan di saat kita sholat fardu. Sholat fardu 5 waktu itu adalah hukumnya fardu kifayah bagi lelaki yang merdeka, yang mukim tidak bepergian. Artinya apabila ada sebuah daerah kemudian daerah itu tidak melakukan sholat jamaah, jadi tidak ada orang yang sholat jamaah sama sekali, dosa semua ini, dosa semua. Wa sunnatan kama fil janazah wal aidan. Kadang-kadang sholat jamaah ini hukumnya sunnah, seperti sholat jamaah di saat kita sholat jenazah atau sholat idin, sholat riyaya loro, itu hukumnya sunnah. Wa mubahatan kama fir rawatib wa tasbih. Ada kalanya yang mubah, tidak mendapatkan pahala, yaitu bila mana ada orang yang sholat rawatib, jadi qobliyah ba'diyah. Ada orang sholat rawatib qobliyah ba'diyah sama jamaah, ini hukumnya mubah. Atau mungkin ada orang sholat tasbih jamaah, ini hukumnya mubah. Wa makruhatan kama fil ada khalfal qada wa aksi. Ada kalanya jamaah ini hukumnya makruh, yaitu bila mana kita sholat jamaah kemudian sholat jamaahnya ini antara orang sholat ada di belakang sholat qada atau sebaliknya. Ada orang qada di belakangnya sholat ada, ini hukumnya makruh. Wa mamnu'atan, mamnu'ah ini artinya haram. Kama idza ikhtalafanat sholatain kasubhin wa khusuf. Kalau sholatnya beda, runtutannya beda, ini hukumnya haram. Ada orang sholat subuh di belakangnya sholat sholat khusuf, sholat gerhana. Atau ada orang sholat gerhana di belakangnya orang sholat subuh. Coba silakan, mungkin ada yang tanya untuk pembahasan ini, silakan. Matikan kipasnya, matikan. Habis.
Mungkin ada yang tanya, silakan Sa. Jadi memang dalam mazhab Syafi'i ya, orang Jumatan ini bisa dikatakan sah Jumatannya bila mana orangnya 40. Artinya kalau jumlahnya belum ada 40 itu belum wajib. Belum wajib Jumatan, sehingga apabila ada orang mengadakan Jumatan kemudian jumlah orangnya kurang dari 40, maka mereka tetap wajib sholat duhur. Jadi setelah Jumatan sama sholat duhur gitu. Paham? Mungkin ada yang tanya. A'darul Jumu'ah wal Jamaah. Di sini bahas tentang udurnya Jumatan dan juga udurnya jamaah. A'darul Jumu'ati wal Jamaah katsira. Orang boleh tidak jamaah, tidak Jumatan boleh bila mana ada udzur. Kalau ada udzur boleh, kalau nggak ada udzur nggak boleh. Bagi lelaki maksudku. Tapi kalau perempuan nggak wajib Jumatan. Minda al-marad wal khawfu 'anil ma'sum wa syiddatul har. Yang pertama adalah sakit. Jadi apabila ada orang sakit, itu boleh tidak jamaah, tidak Jumatan, nggak masalah karena sakit. Boleh tidak Jumatan, tidak jamaah, boleh. Wal khauf 'alal ma'sum, takut 'alal ma'sumi pada perkara yang dijaga. Maksudnya gini loh. Seumpama ya, sampean ini pengen Jumatan, tapi di tengah jalan sana ada perampok. Sampean takut. Ini boleh tidak Jumatan. Boleh tidak berjamaah. Wasyiddatul har, banget panasnya, itu boleh zaman tidak Jumatan. Wasyiddatul bardi, dan apa itu dinginnya sangat-sangat dingin, boleh tidak Jumatan dan boleh tidak jamaah. Wa tamridi man la muta'ahidin lah, yaitu wa kaunuhu ya'nasu bi, sakitnya orang. Jadi ada orang sakit di mana orang yang sakit ini nggak ada yang nungguin, maka kita boleh nungguin orang sakit itu. Wa israful qarib 'alal maut, jadi semisal apa itu ada keluarga yang mati, sementara keluarga itu nggak ada yang nungguin itu si mayat itu. Kita ini nungguin sama si mayat itu, sehingga kita tidak Jumatan ataupun tidak jemaah, nggak masalah. Atau apa, memuliakan kerabat di saat ada orang wafat. Wal matar in balat thawb wa lam yajid kinnan, atau di saat ada hujan deras, sekira hujannya itu membasahi pakaiannya dan tidak menemukan payung, ini termasuk apa itu udurnya Jumatan atau jamaah. Silakan yang tanya tentang ini, coba silakan. Silakan tanya, mungkin ada yang tanya. Surudul jamaah di thalathata asyara. Syarat-syarat jamaah itu ada 13. Alla ya'lamal ma'mun butlana salati imami. Yang pertama adalah makmum tidak tahu batalnya sholatnya imam.
Jadi si makmum nggak ngerti perkara yang membatalkan si imam. Kalau ngerti ya batal. Wala ya'taqidahu, dan tidak meyakinkan bahwa imamnya batal. Wala ya'taqidahu juga qadaiha alaih. Wala ya'taqidah ini artinya apabila kita kita sholat makmum kepada imam, kemudian kita yakin kalau imamnya ini sholatnya batal, maka sholatnya nggak sah. Seperti contoh, di sarungnya imam ada warna hitam, kamu kira tembelek, batal sholatnya sampean. Walaupun yang asli aspal, batal. Kenapa batal? Karena kamu meyakini ada perkara yang membatalkan sholatnya imam, makanya batal. Wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaih. Di antaranya lagi adalah kamu tidak boleh meyakini bahwa sholatnya imam itu wajib qada. Tapi kalau kamu yakin bahwa sholatnya imam ini wajib qada, maka batal. Wajib qada itu seperti ada imam sholatnya li hurmatil waqti. Ini kan wajib qada. Karena tidak ada air ataupun tidak ada debu. Wa alla yakuna al-imam ma'muman. Statusnya imam tidak makmum. Artinya begini loh, ada orang sholat di belakang sana, kemudian kamu makmum. Loh, jebul-jebul orangnya mengikuti orang sholat yang di sini. Padahal tadinya kan kamu kira orangnya sholat sendirian di situ. Jadi di situ ada orang sholat, di sini ada orang sholat. Orangnya itu ikut ini. Kamu nggak ngerti, kamu datang langsung makmum ke dia. Tapi setelah kamu amati, jebul-jebul dia itu ikut sama imam yang ada di sini, maka sholat kamu batal. Wa alla yakuna ummiyan. Di antaranya lagi adalah imamnya itu tidak ummi. Maknanya ummi itu membaca Fatihahnya itu nggak benar. Artinya apabila ada orang sholat makmum kepada seorang imam, kok nyampe Fatihahnya gak bener, alhamdulillah macane alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ngasih nggak masalah ya, memang itu perbedaan pelafatan ain, beda daerah beda, sehingga tidak masalah. Wa alla ya'taqid dzakaru abil khuntha bimra'atin aw khuntha. Jadi kalau ada seorang lelaki sholat, imamnya perempuan, batal sholatnya sama. Atau imamnya wandu, ya batal. Karena wandu ini itu fi hukmi perempuan, batal. Wa alla yataqaddamu ala imamihi fil makan fi ghairi syiddatil khauf. Di antaranya lagi adalah si makmum itu tidak boleh mendahului si imam. Jadi si makmum itu tidak boleh mendahului imam di dalam tempat. Yang imame ning kene yo sampean nyanyi ning kene. Sampean ngajoni. Artinya tempatnya makmum sama imam mau nyampe duluan atau makmum di depannya imam, maka batal, nggak boleh. Fi ghairi syiddatil khaufi, selain syiddatil khauf, kecuali kalau dalam rangka syiddatil khauf itu banget takutnya, makanya boleh. Wa alla ya'laman tiqalati imamihi, dan imam itu, makmum itu harus tahu pindah-pindahnya imam. Tapi kalau tidak tahu itu
batal itu. Makanya kalau ada orang sholat di sini kan tidak tahu keberadaan imam, batal itu, nggak boleh itu. Kecuali kalau sholatnya situ kan ada makmum di sini, sah. Kan ada perkara yang nembus, tapi kan orangnya nggak tahu. Itu syaratnya itu harus tahu itu. Kecuali kalau di dalam masjid. Kalau di dalam masjid ya masalah. Bahkan di dalam masjid itu umpamanya sholat jamaahnya itu di dalam kamar. Kamarnya terkunci itu nggak masalah kalau di dalam masjid itu ya. Tapi kalau yang satu di dalam, yang satu di luar ya beda toh. Seumpamanya ini ada apa? Ada pintunya tertutup. Orangnya jamaah di sana yang tidak sah. Wa iyastami'a fi masjidin aw fi salasati dhira'in takriban. Syaratnya lagi adalah sholatnya itu di dalam masjid. Sholatnya di dalam masjid. Walaupun masjidnya besar 1 kilo. Jadi imamnya di sini, makmumnya 1 kilo ning kali anyar kono. Tapi masih dalam lingkup satu masjid. Maka sholatnya tetap sah. Yang tidak sah itu bila mana tidak dalam satu masjid. Kalau tidak di dalam masjid, maka syaratnya itu jaraknya itu jangan lebih dari 300 diro. 300 diro itu kalau 1 diro itu adalah 50 cm, maka 300 diro berarti 150 meter. 150 meter. Artinya apabila ada orang sholat kemudian imamnya di sini, makmumnya itu 200 meter di sana tidak sah. Kecuali kalau dalam lingkup satu bangunan. Jadi ada masjid, kemudian ada imam, kemudian jarak antara imam sama makmum ini toh lebih dari 150 meter, enggak apa-apa. Mungkin ada yang tanya? Wa ayyan biyal makmum jama'ah au nahwaha. Jadi imam sama makmum ini niatnya harus jamaah. Kalau niatnya enggak jamaah ya makruh hukumnya. Jadi ada orang sholat kemudian sampean ngikutinya. Itu hukumnya makruh, enggak boleh. Kalau sampean pengen makmum ya caranya niat makmum. Wa ayyatawafaqanatu sholataihima. Sholatnya itu sama. Enggak boleh beda. Yang satu sholat subuh, yang satu sholat grono. Enggak boleh. Karena itu sholatnya itu kecilnya 2 kali ya. Enggak boleh. Wa aywafiqa al-ma'mum al-imam fi kulli sunnatil fahishatil mukhalafah. Jadi kalau imamnya apa itu donga kunut, makmumnya donga kunut. Imamnya donga kunut toh makmumnya malah linggih. Itu namanya perbedaannya keterlaluan. Itu bisa batal. Wa ayyutabi'ahu. Jadi makmumnya itu harus ikut. Allahu Akbar, makmumnya ikut. Allahu sampai Allahu liman hamidah, makmumnya ikut itu. Tapi kalau tidak ikut ya tidak sah. Lalu sampai sholat itu jelas-jelas makmum malah saenake dhewe. Makmumnya udah rukuk sujud, sampean belum rukuk sujud. Kamu yang dari itu ya? Dari Purwodadi ya? Dari mana? Sukabumi. Oh, kapan datang? Udah lama? Oh, kok nggak pernah lihat kamu aku? Apa?
Oh, nggak pernah ngaji malam. Mungkin tanya, silakan. Silakan tanya. Kalau misalkan itu harus salam pertama. Nah, salam pertama itu makmum yang masuk itu langsung berdiri. Apakah harus salam kedua dulu? Jadi salamnya itu harus selesai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai dua itu. Kalau salam pertama belum, yang wajib, salam yang wajib itu salam itu pertama itu yang wajib. Artinya salam pertama itu harus sudah selesai, baru berdiri. Yang paling utama yang salam kedua selesai. Tapi kalau itu salam belum selesai kemudian berdiri itu tidak sah kadang-kadang. Itu mendahului. Coba mungkin ada yang tanya? Ya. Bagaimana jika kita sholat jamaah tertinggal di rakaat kedua setelah subuh? Apakah kita harus baca doa kunut 2 kali? Iya dah. Jadi tertinggal. Jadi tadinya udah tertinggal 1 rakaat semisal. Tadinya udah kunut sama imamnya. Kemudian kan dia menambah 1 rakaat lagi, ya kunut lagi. Ya umpamanya nggak kunut juga nggak masalah, kan kunut sunnah. Paham Cing? Tanya Cing, rumahmu mana? Oh Bojonegoro. Kamu utusan ya? Kursus ya? Dihafal berapa halaman? Udah hafal berapa halaman? Oh, lanjut terus. Silakan tanya lagi. Sekali-kali takut aku nyampe ke ison jawab pun. Silakan tanya. Sunnatul jamaah, kesunatan sholat jamaah. Sunnatul jamaah katsira. Sunat-sunatnya itu banyak. Di antaranya adalah taswiyatus sufuf. Garisannya itu yang rapi, yang lurus. Jamaahnya yang rapi, yang lurus. Ada virus corona Ustaz. Bila mana virus corona benar-benar membahayakan nggak apa-apa. Jadi benggang-benggang nggak apa-apa. Yang menjadikan bermasalah itu bila mana tidak ada virus corona. Virus corona kok benggang-benggang. Jamaahnya nggak mendapatkan pahala. Sholat itu harus rapat. Sawu sufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis sholahi.